Sering nggak sih kita kalau lihat poster acara yang dilihat cuma tanggal sama jamnya aja? Tapi coba deh, gimana kalau saya bilang, di balik poster yang kelihatannya simple ini, sebenarnya ada sebuah teori besar. Teori tentang asal-usul, ya, keluarga kita, konsep kekayaan, bahkan negara. Nah, hari ini kita bakal bongkar bareng-bareng. Oke, kita lihat lebih dekat ya. Ini kan poster diskusi buku, biasa aja kelihatannya. Tapi perhatiin deh 3 gambar kecil di tengah ini. Ada orang ngumpul di sekitar api unggun, terus ada gambar mesin-mesin pabrik, dan terakhir ada kayak sidang atau majelis gitu. Ini bukan sekedar hiasan loh, masing-masing gambar ini tuh kayak satu bab dari sebuah cerita besar. Cerita tentang evolusi peradaban manusia. Tugas kita sekarang membaca cerita itu. Jadi pertanyaannya, cerita apa sih yang sebenarnya mau disampaikan poster ini? Jelas ini bukan cuma pengumuman biasa. Ini tuh sebuah narasi visual yang rangkum evolusi peradaban. Yuk kita pecahin kodenya. Oke, begini rencana main kita. Pertama, kita telusuri dulu alur ceritanya. Dari kehidupan komunal ke konsep keluarga, terus munculnya kepemilikan, sampai akhirnya lahirnya negara. Setelah itu, kita bakal bahas kenapa sih topik ini masih relevan banget sekarang, dan di akhir, ada satu pertanyaan penting yang bisa kita renungkan bareng-bareng. Sip, kita mulai dari bagian pertama, keluarga. Nah, gambar pertama di poster itu adalah titik awal dari semua teori ini. Coba kita lihat. Jadi, menurut teori ini ya, titik awal peradaban kita itu bukan keluarga kayak yang kita tahu sekarang. Coba dibayangin, kita hidup di satu komunitas besar di mana semuanya itu milik bersama. Makanan, peralatan, tanggung jawab, semua dibagi rata. Jadi nggak ada tuh konsep ini keluargaku, yang ada ini kelompok kita. Yang paling penting, kelangsungan hidup kelompok, itu nomor satu. Tapi ya gitu deh, sistem komunal kayak gini ternyata nggak bertahan selamanya. Ada satu perubahan besar, benar-benar fundamental yang mengubah semuanya. Penasaran kan? Yuk kita lanjut. Nah, disinilah game changernya. Gambar mesin-mesin pabrik itu simbol revolusi. Kenapa? Karena dengan teknologi baru, manusia untuk pertama kalinya bisa produksi lebih dari yang mereka butuhkan. Ada sisa, atau yang biasa disebut surplus. Dan dari surplus inilah lahir satu konsep yang radikal banget pada masanya. Konsep kepemilikan. Konsep itu namanya kepemilikan pribadi. Tapi tunggu dulu, ini penting nih buat dicatat. Dalam konteks teori ini, kepemilikan pribadi itu bukan soal sikat gigi atau baju kamu ya, bukan. Tapi ini soal kepemilikan atas alat-alat produksi, tanah, pabrik, mesin, pokoknya semua yang bisa menghasilkan kekayaan. Wih, bedanya jauh banget kan? Dari yang tadinya kumpul bareng di api unggun, sekarang jadi punya rumah sendiri, lengkap dengan pagar dan kunci. Dari sumber daya milik bersama, jadi kekayaan milik pribadi. Nah, di titik inilah, menurut teori ini, konsep keluarga inti lahir. Kenapa coba? Simple. Kalau kamu punya harta, kamu pasti butuh cara yang jelas buat nurunin harta itu kan? Nah, keluarga jadi jawabannya. Oke, jadi kita udah bahas soal keluarga dan kepemilikan pribadi. Sekarang kita masuk ke elemen ketiga, elemen terakhir. Yang sebenarnya, ya ini adalah konsekuensi logis dari dua hal sebelumnya. Coba pikirin deh. Begitu ada konsep punya-punyaan, otomatis muncul konflik kan? Siapa yang bakal ngelindungin hartanya orang kaya dari mereka yang nggak punya? Siapa yang mastiin warisan itu jatuh ke orang yang tepat? Nah, disinilah gambar ketiga itu masuk. Gambar majelis yang terorganisir itu adalah cikal bakal dari apa yang kita sebut negara. Dan ini poin kuncinya. Menurut teori ini, negara itu bukan sesuatu yang dari sananya udah ada atau alami gitu aja. Bukan. Negara itu lahir karena ada kebutuhan yang sangat spesifik. Pertama, untuk ngatur konflik di masyarakat yang makin rumit, dan ini yang paling penting, untuk menciptakan hukum dan punya kekuatan buat melindungi hak milik pribadi. Jadi, kalau kita satuin ketiga gambar tadi, kita dapat sebuah alur cerita 3 langkah yang kuat banget. 1, kita hidup komunal. 2, muncul kepemilikan pribadi. 3, negara dibentuk untuk ngelindungin kepemilikan itu. Simpel kan? Nah, itulah cerita yang tersembunyi di balik poster ini. Oke, sekarang kita geser sedikit ya. Dari teori sejarah ini, kita lihat konteks acaranya sendiri. Kenapa coba buku yang umurnya udah lebih dari seabad ini, kok masih aja didiskusin hari ini? Apa yang bikin dia relevan? Garis waktu ini nunjukin gimana sebuah gagasan itu bisa panjang umurnya. Dimulai dari buku Friedrich Engels di abad ke-19, idenya itu menyebar dan menginspirasi banyak gerakan di seluruh dunia. Termasuk loh aktivisme mahasiswa 98 di Indonesia yang kebetulan jadi latar belakang salah satu pembicaranya. Dan sekarang di tahun 2026,
Diskusi ini jadi bukti kalau perdebatan soal ini tuh masih hidup dan relevan banget. Dan coba kita lihat siapa yang ngomong. Ada Vidi, seorang aktivis 98 yang pastinya bakal bawa perspektif perjuangan politik. Terus ada Hadijah dari organisasi perempuan yang kayaknya bakal banyak menyoroti gimana teori ini ngaruh ke posisi perempuan dalam sejarah. Jadi ini bukan cuma diskusi teori di awang-awang ya, tapi benar-benar upaya narik ide-ide ini ke konteks aktivisme dan feminisme di Indonesia hari ini. Dan tentunya pusat dari semua ini ya bukunya itu sendiri. Di poster ini yang dipajang adalah edisi terjemahan bahasa Indonesia. Tujuannya jelas banget, biar gagasan-gagasan klasik yang powerful ini bisa diakses dan didebatin sama lebih banyak orang di Indonesia. Oke, sebelah kita bongkar semua elemennya, jadi apa sih sebenarnya inti dari semua ini? Apa pesan paling dasarnya, baik dari acara ini maupun dari teori di baliknya? Nah, ini dia intinya. Dan jujur, ini ide yang radikal banget. Pesannya adalah, keluarga, kepemilikan, dan negara, 3 pilar utama masyarakat kita, itu semua bukan sesuatu yang abadi atau given dari sananya. Menurut teori ini, semuanya itu adalah bentukan sejarah. Dan kalau sesuatu itu dibentuk oleh sejarah, artinya ia juga bisa diubah oleh sejarah. Dan pada akhirnya, pembahasan ini ninggalin kita satu pertanyaan besar buat dipikirin. Kalau memang struktur keluarga, kepemilikan, dan negara ini punya sejarahnya sendiri dan nggak abadi, terus gimana cara kita memandang masyarakat kita sekarang dengan bekal pemahaman itu? Dan yang lebih penting lagi, masa depan seperti apa yang jadi mungkin untuk kita bayangkan?